Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, kali ini kita berada di bagian ke-6 dari buku Muhammad Teladanku di buku kedua, Masa Muda. Pertemuan ke-6 ya adik-adik, alhamdulillah semoga istiqomah untuk selalu mengikuti bacaan cerita dari Muhammad Teladanku. Sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik sholat dan doakan kedua orang tua kita. Lanjut, di sini hendak ditinggal paman. Adik-adik tersayang, hati Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Di dalam mereka berpesta pora, menyaksikan para penari, dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal di tempat lain, ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Muhammad sering sekali melintasi di depan gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu ketakutan jika besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak gadis, istri, atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lulitan hutang. Di depan gubuk-gubuk itu, Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Suatu saat, pada usia 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, Paman," pinta Muhammad. Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan sedemikian berat. Saat itu, hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan Mekah seorang diri ini tanpa ada pamannya di sisinya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri jika paman pergi nanti?" pinta Muhammad begitu mengibah. Abu Thalib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku, dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Akhirnya Muhammad pun diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Lip si peramal. Ini kita baca pengetahuan sedikit adik-adik. Lip si peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lip dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Lip melihat Muhammad. "Kemarilah, hai anak muda," serunya. Namun Abu Thalib segera menyembunyikan Muhammad dan membawanya pergi hingga Lip berteriak-teriak, "Celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar pada kemudian hari." Nih ya, kemungkinan ini Lip ini. Nah, ini Abi Thalib, sedangkan ini Muhammad. Itu. Ayo kita lanjut adik-adik tersayang. Ada jamuan Buhairo. Adik-adik tersayang, berangkatlah rombongan kafilah Quraisy menuju ke Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairo. Ia adalah pendeta yang pandai. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang mendapatkan ilmu dari Buhairo.
Biasanya Buhairo tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun lewat di tempat itu. Namun kali ini ada yang berubah pada diri Buhairo. Ketika rombongan Quraisy, termasuk Abu Thalib dan Muhammad, singgah di dekat rumah ibadah, Buhairo memerintahkan para pembantunya membuat masakan yang banyak. Buhairo berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya ia melihat ada hal aneh pada rombongan Quraisy. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seseorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari. Buhairo bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang dan berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka ikut hadir." Salah seorang Quraisy bertanya, "Demi Allah, hai Buhairo, alangkah istimewanya yang engkau perbuat kepada kami hari ini. Padahal kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu kali ini?" "Engkau benar," jawab Buhairo. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun, kalian semuanya adalah tamuku kali ini. Dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati, rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairo untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad tidak ikut karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Tapi sebetulnya tadi Buhairo bilang anak kecil, orang dewasa, budak boleh ikut ya adik-adik tersayang ya. Tapi karena barang-barang kafilah banyak, jadi harus ada orang yang dipercaya untuk menjaga barang-barang dagangan tersebut. Nah, jadilah Muhammad kecil menjaga barang-barang kafilah. Negeri Syam. Abu Thalib berangkat tahun 582 Masehi ke negeri Syam. Syam saat itu adalah sebuah negeri yang wilayahnya sekarang meliputi Syria, Yordania, dan Palestina. Syam berada di bawah pemerintahan Romawi Timur pada saat itu adik-adik. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Ini siapa nih ya? Ini orang Nasrani nih adik-adik bertemu dengan Muhammad. Kira-kira siapakah dia? Berdialog dengan Buhairo. Namun, adik-adik tersayang, segera saja Buhairo merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka dia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairo, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu tertinggal kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami." Ia berada di tempat perbekalan rombongan. Buhairo menggeleng-geleng kepalanya. "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kami, bersama kalian." Orang-orang Quraisy itu merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib bagi kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Muhammad dipanggil, Buhairo memeluk dan mendudukannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairo tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah, Buhairo mengambil kesimpulan dalam hati. Anak ini memang mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai, sambil mengucapkan terima kasih,
Rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu duduk dan berbicara. "Hai anak muda," panggil Buhairah. "Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan kau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan dia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Gitu jawabnya Muhammad. Buhairah tersenyum, mengulangi permintaannya. "Baiklah, kalau begitu, aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan dia mengangguk. "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Seperti itu adik-adik. Ini berarti Buhairah dan ini Muhammad. Seperti itu adik-adik. Terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Kota Busra. Nih ada pengetahuan tentang kota Busra. Jalur yang dilewati kafilah Abu Thalib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Kota Busra atau Bosrah telah lama didirikan Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran untuk menahan serbuan Badui pedalaman. Di sini Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari kafilah. Bagi kafilah sendiri, Bosra adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara. Yuk lanjut ke halaman berikutnya adik-adik. Saran Buhairah kepada Abu Thalib. Adik-adik tersayang, Buhairah pun menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad tentang tidur Muhammad, postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semuanya dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abi Thalib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Ya, dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhairah menggeleng, "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Thalib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. "Kau benar, dia bukan anakku. Dia adalah anak saudaraku." Buhairah mengangguk puas, lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah menghela nafas dalam-dalam. Kemudian sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Thalib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan bisnisnya selesai, Abu Thalib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya,
Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Nah, jadi mulai kecil itu Nabi Muhammad itu memang sudah dikasih tanda-tanda ya adik-adik ya, tanda-tanda keistimewaan. Bahkan orang Nasrani dan Yahudi udah paham seperti itu adik-adik. Yuk kita lanjut ke cerita berikutnya. Nih ada apa ini ya Bu Hairo dan para siapakah dia ya yang mendatangi Bu Hairo ini? Perlindungan Allah. Adik-adik tersayang, untung Abu Thalib segera melaksanakan yang disarankan oleh Bu Hairo. Karena peringatan itu memang beralasan. Segera setelah Abu Thalib membawa Muhammad pulang, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Abu Hairo, apakah dia melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Oh, jadi ini adalah Zurair, Daris, dan Tamam adik-adik. Bu Hairo tahu bahwa mereka mencari Muhammad. Rupanya ketiga orang ini juga mendengar tentang Muhammad. Bu Hairo memandang senjata mereka yang disandang dengan perasaan ngeri. Bu Hairo mengerti mereka mencari Muhammad untuk bermaksud membunuhnya. Bu Hairo berusaha memberikan perlindungan. Tidak henti-hentinya Bu Hairo menasihati ketiganya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Akhirnya ketiganya pun berhasil melihat kebenaran dalam perkataan Bu Hairo. Batalah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad, dan berlalulah mereka dari hadapan Bu Hairo. Demikianlah adik-adik tersayang, Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sifat santunnya, paling benar tutur katanya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum laki-laki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan pada Muhammad segala hal yang baik. Kelak, setelah menjadi seorang Rasul, Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah kepadanya sejak masih kecil dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada masa kecilku, aku bersama anak-anak Quraisy mengangkat batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju dan meletakkan baju kami di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun, tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Dia berkata, "Kenakan pakaianmu." Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu, aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku. Begitu adik-adik, kenapakah harus memakai pakaian? Ternyata maksudnya adalah itu adik-adik, masih ingat? Ada tanda di bagian punggung Rasulullah seperti bekas bekam. Gitu ya adik-adik ya, karena itu adalah salah satu ciri-ciri kenabian. Membantu paman. Muhammad juga pernah menjadi gembala sewaan, bukan sekedar mencari uang saku, melainkan untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan. Nih, jadi Muhammad dulu sebelum menjadi Rasulullah sudah menggembala kambing, membantu paman
Abu Thalib adik-adik. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Perang Fijar. Adik-adik tersayang, sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami peperangan. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad memasuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Barad bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa Ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin. Hanya karena Barad jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Munzir yang kaya. Diam-diam Barad mengikuti kafilah Urwa dari belakangnya dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung barat, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwah. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu awalnya Muhammad bertugas memunguti anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya untuk ditembakkan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, paman-pamannya setelah beberapa tahun berikutnya, Rasulullah itu juga ikut menembakkan panah itu ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Nah, berarti sudah mulai ikut perang ya adik-adik ya. Setelah menjadi Rasulullah, Muhammad pernah bercerita tentang perang Fijar itu. Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku. Aku juga ikut melemparkan panah dalam perang itu. Sebab aku tidak suka kalau aku tidak ikut melaksanakan juga. Masya Allah ya. Jadi waktu itu Muhammad kecil sudah berani ya adik-adik ya. Usia 15 tahun, dan remaja adik-adik. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Nah, siapakah Barad bin Qais itu? Kita lihat adik-adik. Barad bin Qais, penyebab perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan suku lain. Namun di sini pun dia mabuk berat dan membuat onar sehingga diusir lagi. Akhirnya Harb bin Muawiyah, ayah Abu Sufyan, menampungnya walaupun hampir saja Barad diusir lagi karena terus berbuat onar. Karena perlindungan Harb dari Quraisy inilah Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Barad bin Qais membunuh Urwa bin Utbah. Jadi latar belakangnya dia itu juga emang sudah bermasalah ya adik-adik ya. Nauzubillah min dalik ya. Dia itu suka bermabuk-mabukan. Makanya bermabuk-mabukan setelah Rasulullah diutus diharamkan oleh Allah. Kita lanjut lagi adik-adik sayang. Nih, ini ada apa ya? Ini ada peristiwa apa ini ya? Hilful Fudul. Adik-adik tersayang, selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Nama sebuah perjanjian adik-adik. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzalimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu, As bin Wa'il, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang.
Pedagang itu lalu menggubah sebuah syair dan membacakannya di depan umum. Syair ini amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah, apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy sepeninggal Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menantang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu atas usul Zubair bin Abdul Hashim Maka dari itu atas usul Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, dan Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan, maka pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzolimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini sering berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang yang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Setelah kelak diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan kutolak. Demikianlah adik-adik tersayang, beberapa kejadian penting yang pernah diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa remajanya. Namun, selain kejadian-kejadian itu, apa pekerjaan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja? Nih, ada pengetahuan tentang besarnya diat. Diat adalah pembayaran ganti rugi untuk kematian, ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. Kalau satu kaki atau tangan hilang atau mata menjadi buta, diganti 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilainya gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak, 33 ekor unta. Cacat kelopak mata, 25 ekor. Satu jari hilang atau tulang retak, 15 ekor. Luka sampai tulang kelihatan, 10 ekor. Satu gigi copot, diganti 5 ekor unta. Demikian seterusnya dalam ketetapan yang rinci. Kalau yang seperti ini, seperti di gambar ini berapa unta ya adik-adik ya? Nih matanya. Terus ada cacat ya. Ada luka di tangannya. Wah, sampai kaget nih orangnya. Dia menghitung-hitung nih. Kira-kira dia dapat berapa unta ini ya. Oke. Kita lanjut di halaman berikutnya adik-adik. Menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing. Adik-adik tersayang, Nabi Muhammad SAW melewati masa remajanya dengan menggembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, Musa diutus, dia menggembala kambing. Daud diutus, dia menggembala kambing. Aku diutus juga menggembala kambing keluargaku di Ajiat. Sambil menggembala, pikiran Muhammad menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk kuhirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan-perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Saat itu, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan.
orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota. Ini gembalaannya Muhammad di masa remajanya. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta perkawinan. "Tolong jaga kambing-kambingku," pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. "Baiklah, memang sudah saatnya giliran kamu yang pergi bersenang-senang," kata teman Muhammad. "Selama ini kamu selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa." Muhammad pun pergi. Muhammad pergi memasuki Mekah. Di ujung kota, dia melihat ada sebuah pesta perkawinan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun, belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Dia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit. Esok harinya, Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini, sebelum tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia ini. Musik itu membuai Muhammad dan dia pun kembali tertidur. Nggak jadi lagi ya. Muhammad melihat pesta di kota gitu ya. Sejak saat itu, Muhammad tidak lagi berminat untuk melihat pertunjukan musik di pesta. Agar terhindar dari kenakalan-kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya, Muhammad memutuskan untuk menikah saja. Adik-adik tersayang, kalian sudah tahu kan bahwa Muhammad kemudian berniat menikah dengan seorang gadis. Nah, siapakah gadis itu? Sudah bisa menebak? Kemarin di awal-awal kita sempat menyenggol sedikit. Nah, Al-Amin. Nah, Al-Amin masih ingat? Al-Amin itu yang dijuluki kepada Muhammad ya adik-adik ya. Al-Amin, akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda, membuatnya disayang dan dipercaya semua orang hingga dia pun terkenal dengan julukan Al-Amin. Artinya yang dipercaya. Tuh ya. Yuk kita lanjut ke lembar berikutnya. Siapakah ini? Oke. Gadis tunangan. Adik-adik tersayang, berikut ini adalah kisah yang ditulis oleh sebagian ahli sejarah, tetapi tidak ditemui dalam tulisan ahli sejarah yang lain. Suatu ketika sedang bertawaf, Muhammad melihat seorang gadis yang juga sedang bertawaf. Gadis itu bernama Dabah bin Amir. Tingkah lakunya anggun, pakaiannya bersih, indah, dan rapi. Muhammad memutuskan untuk meminangnya. Gayung bersambut. Dabah pun menyukai Muhammad. Kedua keluarga pun menyetujui pinangan Muhammad, maka kedua remaja itu pun dipersiapkan untuk menikah dalam waktu dekat. Namun, perjodohan itu tidak jadi berlangsung. Kembali Allah memelihara kesucian Muhammad dari hubungan dengan orang yang kurang layak. Allah telah menyiapkan calon istri yang sepadan untuk Muhammad kelak. Apa yang terjadi sebenarnya? Awalnya, ketika Muhammad mendengar ucapan Dabah saat melakukan tawaf, Dabah bertawaf sambil melantunkan syair-syair yang kurang pantas. Seketika itu, Muhammad memutuskan pertunangannya. Dabah amat terkejut. Dia sedih dan putus asa. Tidak disangkanya bahwa Muhammad memandang jijik syair-syair yang biasa diucapkan para remaja ketika itu. Dabah begitu sedih sehingga jatuh sakit dan meninggal. Adik-adik tersayang, siapakah calon istri yang sudah dipersiapkan Allah
untuk Muhammad. Ya, jadi ingat ayahnya Muhammad ya, ayah Abdullah ketika itu juga waktu akan meminang Aminah sempat bertemu dengan seorang gadis. Seperti itu ya adik-adik ya. Ternyata Rasulullah juga seperti itu. Tunangan. Nah, Islam tidak mengenal istilah tunangan. Tunangan adalah kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan, tetapi tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan. Dalam Islam, apabila seorang pria menyukai seorang wanita, pria itu harus melamar sang wanita. Jika wanita itu berkenan, mereka harus bersegera menikah. Yuk kita lanjut ke lembar berikutnya adik-adik. Nah, siapakah yang menjadi pilihan Allah untuk Rasulullah? Nah, ini dia adik-adik. Khadijah. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Kita pernah kan mempelajari silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan Khadijah binti Khuwailid bertemulah mereka menjadi saudara di jalur Kusai gitu ya. Oke, sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan keduanya. Namun, Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu, Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan ayahnya. Tidak lama kemudian, Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapat harta warisan, dia pasti mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkannya dengan memberikan mas kawinnya. Khadijah lembut dan ramah. Walau menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga sepeninggal ayahnya, dia juga mampu menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai hubungan antara atasan dan bawahan. Dia menganggap bawahannya sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Adik-adik tersayang, Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu, biasanya dia memperkerjakan seorang agen jika sebuah kafilah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Orang yang dipekerjakan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih seorang agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang yang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Seperti itu. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu, debu itu akan berubah menjadi emas. Karena itu, penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Namun adik-adik tersayang, kalau cuma kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri seorang Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Muhammad. Ini kafilahnya. Ini ilustrasi gambar dari kafilah dagangnya Khadijah. Calon istri dari Rasulullah adik-adik.
Kita pelajari dulu sudut kafilah. Sebuah kafilah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak. Hewan beban berjumlah 1.000 sampai 2.500 ekor dan diiringi 100 sampai 300 orang. Kafilah perlu organisasi mantap, biaya besar, dan keberanian yang cukup. Jika ada perampok, seluruh anggota kafilah harus berani menyabung nyawa untuk mempertahankan harta. Wah, seperti itu ya. Jadi ketika ada di perjalanan, mereka menuju ini ya, berdagang, ada perampok yang menghadang ya adik-adik ya. Jadi pedagang-pedagang saat itu harus kuat-kuat dan sehat adik-adik. Nah, ini ilustrasi apa ya? Yuk, kita baca bersama. Wanita suci. Adik-adik tersayang, Khadijah mempunyai seorang paman bernama Warokoh binti Naufal. Warokoh adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab yang menyembah berhala sehingga menyimpang jauh dari yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Warokoh sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Warokoh bin Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Warokoh dan Khadijah akan segera pergi menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan merupakan alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Warokoh akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Oh, jadi ini adalah ilustrasi itu adik-adik. Tuh, karena pada saat itu membunuh anak perempuan itu bisa sudah menjadi kebiasaan umum ya. Nah, berarti Bunda Khadijah dan Warokoh ini adalah orang yang sangat ini ya, berpengaruh dan membantu sekali orang-orang di sekitarnya, apalagi orang yang dalam kondisi kesulitan. Seperti itu ya adik-adik ya. Sering sekali beberapa waktu setelah itu ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Warokoh dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa anaknya kembali. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjuluki Khadijah at-Thahirah atau Khadijah yang suci. Masya Allah. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Masya Allah ya, Bunda Khadijah. Adik-adik tersayang, bagaimana kisah pertemuan Khadijah dengan Muhammad? Penasaran kan? Yuk, kita cek dulu pengetahuan tentang para saudagar wanita. Nah, siapakah saudagar wanita? Selain Khadijah, ada pula beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sufyan, dan Asma binti Mukharribah, ibu Abu Jahal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita, seperti pakaian, parfum, perhiasan dan perak, permata, dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan, dan laku keras di mana-mana. Tuh adik-adik tersayang, kalau mau belajar dagang, dagang ini. Dagang pakaian, parfum, perhiasan, perak, permata, dan obat-obatan. Tuh ya, mudah-mudahan orang tua kita,
orang tua adik-adik tersayang semua diberi rezeki yang lancar seperti Bunda Khadijah. Amin ya robbal alamin. Lanjut di halaman berikutnya. Pembicaraan Abu Thalib. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah kembali mulai menyusun kafilah perdagangan musim panas mereka untuk membawa barang dagangan ke Syria. Khadijah juga sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi dia belum menemukan seseorang untuk menjadi pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan orang, tetapi tidak satu pun yang berkenan di hatinya. Mendengar hal ini, Abu Thalib mendatangi Khadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang baru berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Khadijah. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad belum cukup berpengalaman, tetapi dia sangat yakin bahwa Muhammad lebih dari sekedar mampu, seperti penduduk Mekah lain. Khadijah pun telah mendengar nama Muhammad. Satu hal yang Khadijah yakin adalah kejujuran Muhammad. Bukankah orang Mekah menjulukinya Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya? Maka Khadijah segera menyetujui tawaran Abu Thalib bahwa dia hendak memberi Muhammad upah 2 kali lipat daripada yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Abu Thalib pulang dengan gembira. Wah, nih kalau berhasil, Muhammad akan diberi upah lebih 2 kali lipat daripada orang-orang sebelumnya, adik-adik ya. Masya Allah ya. Segera saja Abu Thalib dan Muhammad menemui Khadijah yang kemudian menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan. Otak Muhammad yang cerdas bekerja dengan tangkas. Dia segera memahami semuanya. Tidak satu penjelasan pun yang dia minta diterangkan ulang. Maka kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah. Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-laki yang terpercaya, Maisarah, untuk mendampingi Muhammad di hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Khadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah membunyikan bel dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari karena perjalanan siang akan sangat melelahkan semua orang. Lalu berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Nah, adik-adik masih ingat kan waktu Muhammad ikut paman Abu Thalib terus disuguhi makanan? Nah, masih ingat ya? Tuh. Nah, adik-adik tersayang, berhasilkan Muhammad menjalankan tugasnya kali ini? Kita cukupkan dulu untuk membaca cerita di buku kedua ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa adik-adik berbagi video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.